Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Rahman dan rekan saya. Linda Indrawati Fadli Santoso, NRP 15 2022-059. Saya Ahmad Mufi Nuriziki, NRP 15 2022-071. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu apa itu sistem operasi berdasarkan generasi komputer. Next. Sebelumnya, pengertian generasi komputer yaitu generasi komputer mengacu pada perkembangan dan evolusi teknologi komputer dari waktu ke waktu. Pentingnya memahami generasi komputer juga membantu kita mengapresiasi perkembangan teknologi komputer. Selanjutnya, rekan saya akan menjelaskan sistem operasi berdasarkan generasi komputer. Contoh komputer generasi pertama yaitu ada di ENIAC, kepanjangannya Electronic Numerical Integrator and Computer. Generasi ini awal mulai dari 1940-an sampai 1950-an. Karakteristiknya tuh si bentukan komputernya seperti tabung hampa udara dan pencetusnya itu J. Presper. Yang kedua, adanya IBM 1401. Generasi ini munculnya 1950-an sampai 1960. Karakteristiknya bentukannya kayak transistor, lebih kecil dan lebih efisien. Pencetusnya itu James Webb sama James Birkenstock. Terus yang ketiga ada generasi IBM System 360. Ini tahunnya 1960-an sampai 1970-an. Karakteristiknya ya menggunakan sirkuit terpacu IC. Pencetusnya Gene Amdahl. Selanjutnya ada komputer generasi keempat, yaitu contohnya Apple II dan IBM PC yang dicetuskan oleh Steve Wozniak dan Steve Jobs. Lalu pencetus IBM PC adalah Don Estridge. Ciri-cirinya adalah generasi keempat menggunakan mikroprosesor, dan pada masa itu komputer menjadi lebih terjangkau dan kompak. Lalu munculnya banyak personal PC yang lain selain IBM PC. Lanjut. Selanjutnya ada komputer generasi kelima yang di masa 1980-an sampai sekarang, yang karakteristiknya mempunyai pemrosesan paralel dan menggunakan peningkatan kecerdasan buatan, komunikasi data, perkembangan jaringan komputer, dan internet. Di sini ada contohnya, ada komputer super, smartphone, dan IoT device. Pencetus komputer super adalah Seymour Cray, dan pencetus smartphone itu banyak dari institusi-institusi besar seperti perusahaan IBM, Apple, dan Google. Lalu, pencetus IoT device adalah tidak ada satu individu atau perusahaan tunggal yang bisa disebut sebagai pencetus IoT, karena ini adalah kolaborasi dari perkembangan teknologi dan kolaborasi dari banyak pihak. Selanjutnya, generasi selanjutnya yaitu masa depan. Tantangan dan tren masa depan seperti komputasi kuantum, kecerdasan buatan yang lebih tinggi dan canggih, penggunaan energi yang lebih efisien, dan lainnya. Dan bagaimana teknologi akan terus berkembang di masa yang akan mendatang. Yud. Jadi untuk kesimpulan, pada perkembangan generasi komputer, generasi generasi pertama tabung hampa udara ukuran besar tahun 1940 hingga 1950, dan untuk generasi kedua ada transistor,
pemrograman tingkat tinggi yang muncul pada tahun 1950 hingga 1960. Kemudian ada generasi ketiga yaitu sirkuit terpadu, monitor, keyboard yang muncul pada 1960 hingga 1970. Ada juga generasi keempat yaitu munculnya mikroprosesor, PC atau personal komputer yang muncul pada 1970-an hingga 1980-an. Dan yang terakhir yaitu generasi kelima, komputasi paralel, internet, smartphone, yang muncul pada tahun 1980 hingga sekarang. Dan ada juga pentingnya mengikuti perkembangan teknologi komputer, yaitu untuk berdampak pada pekerjaan, pendidikan, dan gaya hidup. Mendorong inovasi dan efisiensi, menawarkan peluang bisnis dan pekerjaan, memungkinkan akses ke sumber daya global, dan mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.